Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan menjelaskan tentang inovasi hijau, mata kuliah manajemen inovasi, dosen pengampu Dina Sarah Syahreja SEMMSI, dengan anggota Niko Darin Cibro NIM 7173510050, kedua Ruth Julita Huta Barat NIM 7172210014, ketiga Fitri Avelina Pitpulu NIM 7171210009. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah pada materi kami. Permasalahan lingkungan yang terjadi di era globalisasi saat ini, seperti pemanasan global, membuat masyarakat semakin peduli akan isu lingkungan. Banyak konsumen memutuskan untuk membeli produk yang ramah lingkungan dikarenakan mereka peduli terhadap isu lingkungan yang sedang terjadi saat ini. Para pengusaha merespon itu dengan menerapkan strategi pemasaran yang terus-menerus berdampak positif terhadap lingkungan, yang dikenal dengan pemasaran hijau, yang menitik beratkan pada penjualan produk dan jasa yang memperhatikan manfaat dan tidak hanya sampai kepuasan pelanggan, namun juga terhadap kondisi lingkungan. Pengertian inovasi hijau. Inovasi hijau merupakan upaya pembaruan dalam proses dan aktivitas manusia berjalan seiring dengan hidup ramah lingkungan ataupun green lifestyle dan ekonomi hijau serta saling mendukung satu sama lain. Faktor pendorong inovasi hijau. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan di pasar berkembang. Yang kedua, pengaturan di lingkungan hidup. Yang ketiga, perusahaan multinasional menuntut peralatan dan jasa untuk mematuhi undang-undang dan untuk mempertahankan reputasi yang baik. Tantangan bisnis hijau. Yang pertama, harga. Meski pada umumnya kesadaran konsumen terhadap lingkungan terus meningkat, tetapi harga penawaran produk hijau yang masih tinggi. Yang kedua, kepercayaan. Selain harga, ada juga masalah ketidakpercayaan konsumen pada label hijau atau eco-label. Konsumen Indonesia sebagian berpendapat bahwa informasi itu tidak akurat. Yang ketiga, edukasi. Informasi mengenai fungsi, manfaat, serta keunggulan dari produk hijau atau produk ramah lingkungan masih rendah, sehingga sebagian konsumen masih enggan membeli produk hijau dengan harga premium. Yang terakhir, target pasar. Target pasar untuk produk hijau adalah ceruk pasar, karena targetnya adalah untuk konsumen yang peduli dengan lingkungan dan rela membayar sejumlah uang untuk membeli produk hijau. Strategi bisnis hijau. Harga premium dengan harga terjangkau. Jika produsen tetap menawarkan harga premium, maka harus mengedukasi konsumen adanya extra value dalam produk hijau yang ditawarkan seperti keunggulan, perbedaan dari produk non-hijau maupun produk hijau yang ditawarkan lebih terjangkau, kualitas, premium, dan lainnya. Komunikasi dan edukasi. Memberikan informasi seperti melakukan komunikasi lewat iklan, memberi edukasi pada konsumen seperti seminar mengenai lingkungan, open factory, bagi pelajar atau masyarakat umum, melibatkan konsumen dalam proses CSR atau Corporate Social Responsibility. Solusi bisnis hijau untuk pencapaian green economy. Untuk mengimplementasikan bisnis hijau diperlukan keseriusan dan komitmen dari stakeholders. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa peranan dari stakeholders untuk pencapaian green economy. Yang pertama, pengambilan kebijakan pemerintah memiliki peran yang cukup sentral, khususnya dalam merumuskan serangkaian peraturan mengenai ekonomi hijau yang aplikatif sampai kepada peraturan teknis pelaksanaan ekonomi hijau, termasuk menerjemahkannya ke dalam pembahasan anggaran belanja negara. Yang kedua, pihak swasta atau perusahaan dapat memanfaatkan dan menindaklanjuti inovasi-inovasi ramah lingkungan dari kalangan akademisi untuk diproduksi secara massal dan dipasarkan kepada masyarakat secara umum. Selain itu, mengoptimalkan pengelolaan dana CSR atau Corporate Social Responsibility untuk digunakan dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang ketiga, masyarakat sipil berperan untuk turut mengkampanyekan konsep ekonomi hijau
sehingga dapat selektif untuk membatasi penggunaan produk yang dapat mencemari lingkungan dan membentuk pola konsumsi yang ramah terhadap lingkungan, serta semakin banyak masyarakat yang terbentuk kesadarannya untuk menjadi green consumer. Yang keempat, perbankan diharapkan dapat memasukkan faktor yang merusak kelestarian lingkungan ke dalam penilaian konsep kelayakan usaha, serta melakukan diversifikasi bunga yang lebih tinggi kepada usaha atau konsumsi yang dapat merusak lingkungan, dan sebaliknya memberikan bunga yang lebih rendah untuk proses produksi dan konsumsi yang berdampak pada kelestarian lingkungan. Kesimpulan dari PPT kami, inovasi hijau sebagai upaya pembaruan dalam proses atau aktivitas manusia berjalan seiring dengan gaya hidup yang ramah lingkungan atau green lifestyle dan ekonomi hijau serta saling mendukung satu sama lain. Sekilas mungkin terdengar biasa, namun sesungguhnya inovasi hijau dapat memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk manusia tetapi juga untuk bumi yang mendukung kehidupan berkelanjutan. Inovasi hijau juga untuk menghemat sumber daya alam, air, tanah, udara, hewan, dan tumbuhan agar tetap bersih, sehat, dan lestari. Tujuan inovasi hijau ini supaya kehidupan bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Kita tentunya ingin anak cucu kita nanti masih dapat merasakan nikmatnya air bersih, udara segar, serta tanah yang subur. Implementasi bisnis hijau bertumpu pada tindakan mengedepankan lingkungan dan tanggung jawab sosial, dan untuk mewujudkannya diperlukan keseriusan dari komitmen dari semua stakeholders. Keraguan dapat menghambat seseorang dalam berinovasi, dan tanpa tekad dan rasa percaya diri, seseorang tidak dapat mencurahkan isi pikirannya dan tidak akan memunculkan inovasi. Demikianlah teman-teman seluruh rangkuman dari PPT Inovasi Hijau yang telah kami buat. Semoga dapat menambah wawasan dari teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.